Saya punya prinsip, apapun yang saya lakukan, saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Makanya saya punya simulan tepat untuk rakyat, ya. Terlahir untuk rakyat, tulus untuk rakyat. Kenapa? Di keluarga kami itu semua orang-orang yang tulus, tanda kutip. Itu maksudnya adalah begini, saya punya ibu, saya punya orang tua, itu mereka membantu masyarakat. Saya punya adik juga membantu masyarakat. Nah, apalagi saya seorang guru, istri juga seorang guru, maka wajiblah kiranya kita meneruskan cita-cita orang tua kita, keluarga kita untuk berkontribusi kepada masyarakat. Astungkara bisa terpilih, maka dengan ucapan terima kasih kepada orang tua, leluhur kita juga, maka kami akan tetap, tidak pun terpilih, saya tetap akan membantu. Ya, contoh, seperti yang Ibu Dwi sudah dengar, saya di organisasi Rotary, kita membantu, ada hak dan kewajiban kita. Tidak hanya di Bali, seluruh dunia kita bantu. Nah, maka itu, dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya dapatkan, saya akan share kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya. Om Swastiastu. Halo sahabat Baliku, ketemu bersama saya Dwi Widya, dan tentunya hari ini di Live Channel kita akan ngobrol bersama dengan narasumber dan tamu spesial yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Iwayantur Atnyana MPD, tokoh yang pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi rekan-rekan khususnya di Kuta Selatan. Jadi beliau akan maju dan terjun untuk menyalonkan diri di pemilu 2024. Swastiastu, Bapak Wayantur. Om Swastiastu, Bu Widya. Bagaimana kabarnya Pak hari Terima ini? kasih. Alhamdulillah, Astungkara sehat. Terima kasih. Sehat. Ya. Bugar pastinya. Bugar ya. Baik, jadi Bapak Wayantur ini mengawali karir masuk ke pendidikan terlebih dahulu dan sampai saat ini masih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Badung. Kemudian aktif juga nih saya dengar-dengar di kegiatan sosial dan juga beberapa jabatan lainnya sebagai Presiden Adopt a School in Indonesia. Ya. Dan juga Rotary Internasional. Wah, gimana Pak? Banyak sekali ikut aktivitas kegiatan, memang hobi atau seperti apa? Oke. Terima kasih Bu Dwi Widya atas waktunya. Kita selama masih bisa mengisi waktu, maka kita persembahkan waktu ini untuk masyarakat. Saya memulai karir saya tahun 84 di SMP Negeri 1 Kuta Selatan selama 25 tahun. Selanjutnya saya dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah, yaitu SMP Negeri 4 Kuta Selatan selama 9 tahun setengah. Setelah itu dianggap lebih mampu lagi sehingga saya dipindahkan ke SMP Negeri 1 Kuta tahun 2018, sehingga saya di sana mengabdikan diri selama 4 tahun 2 bulan. Nah, dari sana setelah saya pensiun, nah banyak orang bertanya, kenapa Pak Wayantur maju di dunia politik? Kan lebih baik menikmati hidup. Nah, saya sangat amat menikmati hidup saya dari berbagai macam organisasi yang saya ikuti. Contoh, saya ikut di Rotary, mengabdikan diri dari tahun 98. Nah, sebelum itu saya juga sudah kenal dengan Rotary dan diperkenalkan oleh seorang dari Australia untuk dibantu sebagai siswa. Nah, dengan berkembangnya waktu, 2002 ada bom Bali, maka saya diminta untuk menjadi koordinator Adopt a School Bali, Australia. Maka saya dipilih untuk menjadi Presiden Adopt a School Bali, Australia. Nah, setelah itu tahun 2005, teman-teman menganggap saya berkompeten sebagai Ketua PGRI, maka saya diusulkan oleh cabang Kuta Selatan untuk menjadi wakil Kuta Selatan sebagai calon ketua PGRI, dan akhirnya saya dipilih. Nah, sekarang saya masih menyisakan waktu sampai tahun depan untuk menjadi ketua PGRI Kabupaten Badung. Nah, maka itu saya berpikir kenapa tidak harus menyediakan waktu, karena waktu kita masih banyak dan astungkara saya diberikan kesehatan. Atas kesehatan inilah lalu saya berpikir dan diajak oleh
salah seorang teman juga untuk ikut di partai, maka dengan permintaan itu saya rembukan dulu dengan keluarga. Saya rembukan dulu dengan keluarga besar sehingga diiyakan. Sehingga saya maju ini bukan sendiri, saya didukung penuh oleh keluarga besar saya. Anak, saudara itu, istri, keluarga besar, dadia saya. Nah, kalau bukan karena itu saya tidak mau, karena nanti akan sia-sia. Nah, seperti Ibu Dwi katakan tadi, saya ikut di banyak organisasi. Mungkin ini juga salah satu bentuk pengabdian saya. Nanti apabila saya terpilih, akan bisa membantu lebih banyak lagi. Nah, siapa tahu khususnya di Kutai Selatan, konstituen saya akan lebih percaya dengan saya, maka saya sangat berharap. Maka kalau kita punya waktu, kenapa tidak kita persembahkan untuk yang positif, lebih banyak berarti, dan positif. Dan bahkan sudah pensiun, untuk apa pensiun? Ya, kalau kita masih segar, kan masih lebih baik kita di rumah menikmati hidup. Saya menikmati hidup dengan cara saya sendiri, ikut berorganisasi sampai saat ini. Termasuk saya dipilih menjadi Ketua Rotary Indonesia tahun 2026-2027. Baru saja bulan lalu saya tes di Surabaya, diikuti oleh 3 orang, saya terpilih. Nah, maka saya harus bersiap-siap nanti. Tidak hanya di organisasi sosial, tidak hanya di organisasi pendidikan, tetapi juga organisasi yang namanya lah Dewan. Nah, maka saya punya prinsip tur tepat untuk rakyat. Sesuai dengan nama ya, karena nama saya Iwayan Tur Adnyana. Dan terlahir juga untuk rakyat. Terlahir untuk rakyat. Nah, tulus untuk rakyat. Saya tidak pernah meminta imbalan apapun. Sedapat saya lakukan, saya akan lakukan. Nah, itu anunya Bu Dewi. Terima kasih. Jadi latar belakangnya memang awalnya pendidikan, tapi karena dukungan dari keluarga juga akhirnya menyalonkan diri ya dan masuk ke dunia politik seperti itu. Siap, terima kasih. Sampai sekarang juga masih aktif di berbagai organisasi, tidak hanya nasional tapi juga bahkan internasional ya Pak ya. Siap, dan salah satu upaya juga dari Bapak Wayan untuk lebih mengabdi lagi kepada masyarakat dengan mencalonkan di Partai Gerindra. Terima kasih. Kenapa memilih Partai Gerindra sebagai kendaraannya Pak? Oke, baik, terima kasih Bu Dwi. Saya juga tidak tahu harus ke partai ini. Tetapi saya punya hubungan dekat dengan pengurus-pengurus ada di Partai Gerindra. Contoh, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Badung adalah mantan anak didik saya di SMP dan di SMA. Ketua Partai Gerindra Provinsi Bali adalah mantan anak didik saya di SMP Negeri 7 Denpasar. Inilah suatu kolaborasi anak dengan mantan siswa. Bukan berarti karena saya pernah menjadi guru saya harus menjadi orang tinggi. Tidak, saya tetap belajar lebih banyak dari mantan-mantan anak didik saya dan bahkan dari anak-anak. Maka kalau kita mau seperti itu, saya kira apapun yang kita lakukan maka akan minimal akan kena. Tidak harus malu dengan oh ini mantan anak didik saya. Tidak, saya lebih banyak belajar karena saya di dunia pendidikan. Nah, saya lihat visi misi daripada Partai Gerindra juga bagus. Maka saya dengan tulus sesuai dengan apa saya sampaikan tadi, atas dukungan keluarga diizinkan saya untuk masuk Partai Gerindra. Tidak ada embel-embel, karena saya melihat Partai Gerindra itu adalah partai yang visi misinya bagus. Terima kasih. Bukan yang lain tidak bagus, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Terima kasih. Tapi apa yang membuat tertarik Pak masuk politik? Nah, masuk politik begini. Nah, orang bilang seperti saya bilang tadi, kenapa tidak mengabdi kepada dunia yang lain? Nah, apabila kita masuk di politik, maka akan lebih banyaklah kita bisa bantu dalam program pemerintah. Khususnya apabila pemerintah kita sudah menyetujui, apabila saya sudah terpilih menjadi anggota dewan, maka di sanalah kita bisa berbicara banyak dengan pemerintah. Karena saya dari Badung, sudah barang tentu dari Kutai Selatan, tidak hanya akan memajukan daerah saya sendiri, tapi saya adalah milik Kabupaten Badung. Maka ini akan lebih luas lagi bantuan yang bisa kita lakukan dan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nih. Siap. Dan apakah pendidikan itu jadi salah satu fokus dari Bapak Wayan? Dan tingkat pendidikan khususnya di Badung seperti apa Pak? Oke, karena latar belakang saya pendidikan dan saya adalah juga praktisi pemerhati pariwisata dan juga kesehatan, karena inilah bukan suatu kebetulan bahwa saya memiliki istri yang notabene adalah dosen di ITK Bali.
saya sering berkoordinasi dan kami lakukan ini kolaborasi dengan Rotary sehingga kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. Kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. Ya, maka ini saya lakukan semua, tidak hanya satu fokus, tetapi karena saya latar belakang saya pendidikan, sudah barang tentu nanti kita ingin memberikan sumbangan yang lebih banyak kepada pendidikan, bukan memperbaiki, akan memberikan masukan-masukan apa yang harus kita lakukan demi majunya pendidikan di Kabupaten Badung. Oke, jadi memang sudah ada program-program yang sudah akan dilakukan ya jika nanti terpilih, terutama untuk pembenahan ataupun kemajuan pendidikan khususnya di Badung, bahkan di Bali seperti itu ya Pak ya. Siap. Nah, karena kami dari Badung, kami fokus di Badung dulu. Nah, nanti mudah-mudahan atas Asung Kertowaro Nugraha Hidayat Sang Widi saya terpilih, maka saya akan kalau boleh saya akan meminta untuk duduk di Komisi Pendidikan atau Pariwisata. Nah, disinilah saya nanti akan melihat pariwisata kita bagaimana, pendidikan kita bagaimana, kesehatan kita bagaimana, karena ini akan ada hubungannya. Kalau misalnya pariwisata dampaknya kesehatan, sudah tentu tamu atau wisatawan yang akan datang akan berkurang, apalagi ada masalah misal diare seperti yang dialami itulah COVID-19, pandemi dan lain sebagainya, maka ini akan sangat berhubungan ini. Nah, ini perlu kita berikan edukasi nanti di sana, pendidikan, yaitu kesehatan, pariwisata, untuk mendapatkan income yang lebih banyak bagi Badung khususnya ini. Tapi kalau di bidang pendidikan yang mungkin sekarang lagi ramai tentang penerimaan mahasiswa baru atau sebagainya, itu bagaimana pandangan dari Bapak Wayan sendiri? Saya selaku Ketua PGRI Kabupaten Badung yang saat ini saya sedang cuti, itu saya cuti dari 4 Oktober penetapan calon sampai nanti tanggal 14 Februari. Setelah itu saya kembali lagi kepada tugas saya selaku Ketua PGRI, maka saya sudah sering sampaikan kepada atasan kami di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan termasuk dengan Bapak Bupati Badung. Mari kita sama-sama perhatikan pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu negeri saja. Maksud saya begini, karena Bapak Ibu yang menjadi atasan kami tidak semuanya dari negeri. Itu awal mulanya adalah didorong oleh sekolah swasta. Maka kita harus berikan opsi, tidak harus diambil semua oleh negeri. Nah, tetapi nanti bantuannya kita berikan sama kepada negeri dan swasta. Sudah barang tentu dari sini kita akan bisa lihat bahwa pemerataan itu akan selalu ada. Nah, nih, itu apabila penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan baik. Nah, kenapa? Inilah kadang-kadang fenomena penerimaan peserta didik baru ini akan selalu menjadi wacana di akhir daripada tahun ajaran dan di awal tahun ajaran. Kenapa kok begini? Nah, saya sudah pernah usulkan, oke, ada batasan dari pemerintah pusat, tetapi jangan menambahkan lagi supaya yang swasta juga dapat menikmati apa yang sudah mereka lakukan, khususnya mereka tidak gulung tikar. Karena banyak sekolah swasta yang gulung tikar. Maka ini saya akan perjuangkan nanti. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberikan fungsional atau kalau bahasanya itulah gaji kepada guru-guru yang lain, tidak hanya berkutat pada negeri. Nah, di sini harus memberikan sama-sama pemerataan. Tetapi saya selaku Ketua PGRI sudah mengusulkan itu dan bahkan sudah pernah diberikan oleh pemerintah. Nah, semenjak ada peraturan bahwa tidak boleh diberikan itu, karena katanya double account, itu bisa dilakukan dengan pusat. Kita lakukan kerjasama. Dan bahkan saya pernah diajak oleh Pak Kadis, oleh Bapak tentang hukum di Pemda Badung, bagaimana caranya melakukan ini sehingga yang di swasta pun akan dapat TPP. Nah, TPP dari pemerintah. Nah, ini nomenklaturnya harus ada. Nah, inilah makanya kami akan perjuangkan Bapak Ibu guru yang di swasta untuk mendapatkan tambahan gaji, bahkan tambahan gaji dan bahkan gaji yang lebih bagus. Apalagi sekarang sudah ada P3K. Nah, saya dengar dari Pak Bupati Badung kemarin dengan
rasa hormat sekali saya sampaikan. Terima kasih Pak Bupati sudah menaikkan UMK kita di Badung 3 juta 300 sekian. Maka ini sangat berarti juga bahwa dengan pendapatan Badung yang bagus dan sudah baiklah sekarang, perhatian Pemda Badung juga sudah bagus. Maka ini pun saya akan minta nanti apabila memang saya terpilih, akan saya mintakan kepada atasan kita khususnya Pak Bupati Badung untuk memberikan insentif kepada Bapak Ibu yang ada di swasta sehingga semua kena. Kenapa? PAD Badung ini kita menikmati semua. Dari mana? Ya dari pendidikan. Kalau bukan dari pendidikan, sumber daya manusia tidak akan seperti sekarang. Ini maka itu mari bersama-sama bekerja sama untuk melakukan yang terbaik demi baiknya Badung ke depan, khususnya di pendidikan. Ini. Dan dengan ini juga jadi salah satu upaya ataupun usaha dari Bapak Wayan juga ya untuk sama-sama memperjuangkan aspirasi nih masyarakat khususnya di bidang pendidikan dulu gitu. Ya, siap. Lebih maksimal lagi. Iya. Apalagi saya ketua PGRI. Nah, maka anggota kami di masing-masing cabang kecamatan selalu menyampaikan aspirasi. Tetapi dengan catatan mereka sudah lakukan dengan baik. Artinya selaku guru, marilah kita lakukan ini dengan bahasa guru. Kita tidak boleh ujuk-ujuk langsung ke sana, ada ketua kita di cabang. Aspirasi masukkan dulu sana, apabila sudah masuk, cabang akan masuk ke kami. Kami sama-sama melakukannya dengan pertama Pak Bupati, kalau beliau tidak sibuk, Pak Wakil Bupati, audensi dengan Pak Sekda. Ini biasa, sudah kami lakukan. Ya, nah sehingga respon atasan kita di Kabupaten Badung sangat amat positif. Nih, maka itu ini tetap kami inginkan. Kami perlukan kolaborasi, ya ini sehingga Bapak Ibu guru minimal aspirasinya itu diterima atau diisi, tidak harus 100%. Tidak harus 100%. Tetapi kalau sudah diisi apa yang kami sampaikan, ini kan perjuangan kita. Ini yang kami akan lanjutkan nanti apabila saya terpilih menjadi anggota dewan. Ini mudah-mudahan mohon doa restu juga kepada Ibu Dwi. Siapa tahu dengan doa restu yang bertambah lagi satu, maka harapan saya akan menjadi anggota dewan. Yes, jadi akan selalu berusaha yang maksimal ya untuk masyarakat ya. Secara tulus, pokoknya tepat untuk rakyat. Terima kasih. Ya. Untuk rakyat. Ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin sekarang kan Bapak Wayan akan mencalonkan sebagai DPRD di Dapil Kuta Selatan ya. Iya. Dapil Kuta Selatan dan dapat nomor urut 4 juga. Iya. Kemudian apa sih isu-isu yang terhangat yang ada di Kuta Selatan yang selama ini Bapak Wayan lihat? Oke, ini bagus sekali karena itulah tempat kami, domisili kami, maka sering sekali kami lihat pertama kemacetan. Oke. Sudah barang tentu kemacetan ini terjadi di mana-mana, tetapi lebih macet lagi. Nah, contoh pada waktu jam-jam kerja di Kuta Selatan itu selalu macet. Apalagi balik sore setelah jam kerja, apalagi diikuti dengan kegiatan pariwisata. Nah ini kan objek wisata daerah tujuan wisata di Kuta Selatan kan banyak nih. Ada di Pendawa, ada di Melasi, ada di Uluwatu. Nah ini, di Uluwatu khususnya apabila kecak sudah selesai sore itu jam 7 maka kemacetannya luar biasa. Nah maka ini pun akan menjadi satu perhatian bagi kami. Nah akan kami sampaikan, akan kami ajukan kepada Pemda untuk segera dibikinkan jalan alternatif supaya kemacetan ini bisa diatasi. Kenapa? Kalau sudah macet, sudah barang tentu wisatawan itu akan mulai gerah dia. Gerahnya gimana? Aduh macet, nanti saya tidak akan kesini lagi. Ini perlu pemikiran yang positif. Nah maka itu kami akan berusaha maksimal untuk menyampaikan kepada atasan kami, ayo kita lakukan hal yang terbaik. Bila perlu kita bikin underpass dari selatan sampai ke Jimaran, sampai tembus ke jalan tol, sehingga kemacetan dan pemasukan bagi kita pariwisata ini supaya lebih bagus. Contoh, sekarang di daerah Kuta Selatan, khususnya di Bukit, di Jimaran itu kan banyak tamu-tamu yang berimigrasi dari Canggu, dari Legian, dari Seminyak, dari Kuta ke selatan mereka. Ini kita harus pikirkan ke depan. Sehingga apa? Suatu saat saya yakin Kuta Selatan menjadi kota metropolitan. Ya, kota satelit lah, tidak usah metropolitan, kota satelit. Nah, kalau sudah penduduknya banyak, apalagi wisatawan, maka ini perlu pemikiran-pemikiran yang positif untuk membuat akses-akses baru. Nah ini, tetapi saya yakin pemerintah sudah melakukan itu
cuman memerlukan waktu. Ini kita harus perlebar jalan, kita harus perlebar akses, kita harus permudah sehingga tamu itu tidak bosan. Artinya apa? Ada istilah itu repeated guest. Ya, tamu ini akan datang terus menikmati tujuan wisata yang ada di Kutub Selatan. Betapa indahnya di Kutub Selatan, pantainya indah sekali, kegiatan tradisinya bagus, kita masih melestarikan banyak di Kutub Selatan itu, sampai budaya dipertahankan, bahkan dimobilisasi lagi sekarang, dikembangkan. Untuk apa? Untuk ke depan pariwisata, bukan tanda kutip ya, bukan kita selalu berpatokan kepada tamu, tidak, tetapi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Contoh peseraman. Nih, peseraman dibuat di masing-masing desa, dikembangkan lagi, kan bagus ini, sehingga wisatawan akan datang. Contoh di Uluwatu misalnya, itu kita berterima kasih karena saya dari P1, saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung, akan dibuatkan site plan bagaimana menata Uluwatu dengan parkirnya, dengan tempat pertunjukan. Nah, sehingga peseraman itu bisa mempresentasikan atau mementaskan kegiatannya di sana. Sudah, ini salah satu bentuk gaya tarik wisatawan. Tidak hanya luar negeri, tapi dalam negeri juga. Nah, sehingga itu pertama. Nah, sehingga untuk itu kita harus melakukan terobosan, melaksanakan, membuat jalan alternatif. Jalan alternatif, ya. Jadi salah satu alternatif solusi juga ya. Nah, ini akan berdampak juga kepada masyarakat kami lokal. Nah, ini dengan banyaknya tamu datang, melihat potensi yang ada. Sekarang banyak tamu yang menyewa tanah untuk mereka bikin villa. Sudah barang tentu ada masalah yang kedua, yaitu masalah air. Nah, air ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi saya yakin pemerintah Kabupaten Badung sudah memikirkan itu untuk ke depan, sehingga permasalahan air ini akan bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Dengan membuat lebih banyak lagi reservoir di daerah-daerah tertentu yang mana masyarakatnya belum bisa menikmati air secara 100% sepenuhnya. Nah, ini saya yakin pemerintah juga sudah melakukan ini. Nah, maka kami perlu dorong kembali ini. Nah, kebetulan juga saya di desa selaku perjeru desa adat sebagai penyarikan 2 atau sekretaris 2, maka kami sampaikan di masyarakat, kepada masyarakat kami, maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membicarakan apa sebenarnya masalah yang kita hadapi ini. Nah, itu kedua. Ketiga, karena ini sudah air, sudah barang tentu nasi kesehatan. Kalau airnya berkurang, nah udah nanti kesehatan kita juga akan masalah, ada diare nanti. Betul. Ya, karena tidak bersih kita, kan ke depan pasti akan timbul masalah juga, itu stunting ya. Yang jelas dampaknya adalah masyarakat kami sekarang lebih banyak membeli air dari mobil-mobil tangki. Nah, coba berpikir sekarang, kalau misalnya itu saja dialirkan dengan baik, maka PAD pemerintah pun melalui air akan bagus. Nah, ini sehingga kita perlu pemikiran-pikiran bersama untuk memajukan bagaimana mendapatkan PAD dari pariwisata. Kenapa? Kalau sudah mereka bosan, mereka akan pergi ke tempat lain. Jangan berharap sekarang sampai saat ini suatu saat akan banyak tamu ke Badung. Nah, inilah saya kira pemerintah Badung juga sudah berpikir dengan cara penataan, dengan memberikan akses yang lebih bagus, sehingga apa? Mereka tinggal di Badung mendapatkan income dari pajak, hotel dan restoran, mereka menikmati kegiatan mereka keluar Badung, kembali lagi ke Badung, makan di Denpasar, bangun di Badung. Ini saya kira, ini kenapa? Inilah saya sampaikan bahwa jangan jumawa dulu, karena suatu saat pariwisata ini, contoh satu negara, bisa tidak akan dikunjungi kalau misalnya pelayanan kita tidak bagus. Ini contoh yang paling sering saya lihat itu dulu adalah Thailand, karena kreditnya banyak, ya, masalah besar. Kita jangan sampai seperti itu. Apalagi kita ini kecil, maka itu kita perlu duduk bersama, membicarakan apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini salah contoh. Kalau masih Badung ingin mendapatkan PAD yang bagus, ya, artinya PAD yang bagus, mereka tinggal di Badung, pergi keluar, aksesnya datang ke tempat itu lagi, ke tempat mereka menginap, bagus, makan di sana, ramah tamah sudah barang tentu. Ini harus sumber daya manusia, pendidikan sekarang.
bagaimana kita memberikan edukasi yang bagus kepada pelayan-pelayan kita yang ada di pariwisata atau pelaku-pelaku pariwisata. Ini harus ada positif. Nah, sehingga tidak sekali saja tamu datang ke Badung, tetapi akan selalu berkelanjutan. Ini harapan saya. Kalau sudah berkelanjutan, barang tentu mereka dengan sosial media mereka akan menyampaikan kepada keluarga mereka, teman mereka yang ada di luar negeri, yang di negara lain. Begini loh Bali, begini loh Badung khususnya, sehingga mereka akan tertarik. Tidak akan bosan-bosannya mereka datang ke Badung. Nah ini. Dan semuanya saling menyokong juga ya satu sama lain. Pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, ini sosial masyarakatnya harus satu ini. Kalau kita ingin mendapatkan atau lebih daripada yang kita dapatkan sekarang. Badung ini kan 7,1 target, 7,1 T. Mudah-mudahan ke depan, dan termasuk wisatawan yang diharapkan datanglah minimal 6 juta. Nah ini contoh yang kita kabupaten kota lain 1 tahunnya saja sudah bisa menjadi 3 juta Nusa Penida. Kenapa? Nah maka itu apa yang mereka lakukan. Ini maka Badung juga harus seperti itu. Nah sehingga apa yang menjadi wacana adalah PAD Badung lebih banyak dari pariwisata ini. Nah maka itu saya selaku pemerhati, saya selaku pelaku pariwisata, maka saya berkeinginan berkontribusi kepada pemerintah nanti apabila saya sudah duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung dari Dapil 4 Kutai Selatan. Jadi emang jujur ya, maksudnya sebagai pelaku pariwisata juga jadi tahu apa saja yang perlu dibenahi seperti itu ya. Dan juga tadi udah banyak di-sharing tentang isu-isu yang terjadi di Kutai Selatan pada khususnya, jadi ada kemacetan, kemudian air, dan mungkin masih ada beberapa permasalahan lagi seperti turis-turis atau wisatawan yang melakukan kenakalan, kriminalitas seperti itu. Ada tanggapan nggak terkait hal itu, Pak? Baik, kebetulan kami dari desa pernah melihat langsung kriminal dari tamu. Ini kan personal, ya personal. Itu ada 1-2 orang tamu yang melakukan itu, tetapi kami di desa bisa mengantisipasi, memberikan informasi yang benar. Dalam suatu upacara adat, mereka maunya cepat-cepat, tapi berikan informasi sehingga mereka ngerti. Nah, satu hal juga, kita jangan lupa dengan penduduk pendatang. Nih, penduduk pendatang gimana maksud saya? Maaf, tidak bermaksud untuk mengecilkan penduduk pendatang. Nah, maaf, karena kita di desa adat punya aturan, mereka pun harus ikut aturan kita. Tidak boleh semena-mena. Ini. Lalu, dengan perilaku mereka yang sering mabuk, nah ini mereka akan membuat keonaran. Sehingga orang-orang yang benar di desa kita itu memberikan petunjuk, bahkan membantu, bahlah mereka digebuki. Ini sudah tidak benar. Nah, untung kami di desa, khususnya di Pecatu, memiliki pecalang yang andal. Nah, sehingga ini kita pergunakan juga di desa untuk merealisasikan, untuk menetralisir permasalahan itu. Nah, sehingga ini tidak masuk ke ranah hukum. Nah, marilah kita sama-sama. Saya kira kriminal itu ada di mana-mana. Sekarang poinnya itu berapa persen terjadi. Nah, saudara itu, maaf, lokal pun ada kriminal. Seperti saya bilang tadi, dengan tidak dipenuhinya sumber daya manusia, maaf dalam tanda kutip, tidak bisa membawakan bahasa, mungkin tamunya tersinggung, mungkin orang lain tersinggung. Ini perlu kita benahi. Nah, walaupun artinya kriminal itu kan tidak harus berpukulan terus, berargumentasi kan juga, bertengkar mulut kan bisa juga kriminal juga. Karena dampaknya kan banyak ini ke pariwisata. Kalau mereka bilang di sosial media, di sini begini orangnya, SDM-nya, kan kita yang rugi. Ya, kita juga yang rugi. Nah, sehingga ini dampaknya. Nah, sampai saat ini kriminal tidak terlalu parah lah. Ada kriminal di mana-mana, tetapi tidak terlalu. Kami bisa mengatasi. Nah, saya kira di Kutai Selatan itu juga kita bisa mengatasinya. Kebetulan saya 25 tahun di Jimbaran, udah itu 9,5 tahun di Nusa Dua sebagai kepala sekolah, di SMP 5 Kutai Selatan. Ruang lingkup saya itu di Kutai Selatan 11 tahun tambah 25 tahun. Nah ini, sehingga tahu sedikit 30. Bagaimana karakter kita di sana. Saya kira karakter kita itu orang yang baik-baik. Nah, nih. Berarti memang sudah kenal secara dalam ya tentang masyarakat dan lingkungan di Kutai Selatan seperti itu. Dan emang kalau kita hidup di Bali itu nggak bisa lepas dari yang namanya desa adat ya Pak ya. Dan Bapak juga
ngayah di sana sebagai sekretaris seperti itu ya. Dan pastinya melihat secara dekat juga permasalahan apa sih yang terjadi di khususnya di area ataupun di wilayah Kuta Selatan itu sendiri ya. Ya, tentunya karena kita ditugaskan oleh desa melalui Banjar, maka kami pun melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, orang bilang kan kadangkala orang yang mengatakan itu baik belum tentu baik kayak itu, tetapi kami maksimal melakukan itu. Nah, dengan pengalaman yang saya miliki seperti ini, maka kami selalu terjun ke masyarakat untuk memberikan informasi, bukan mendidik, pengarahan bagaimana cara kita untuk menjadi pelaku supaya betul-betul kita mendapatkan respon yang positif terhadap masyarakat pendatang, masyarakat yang datang sebagai tamu atau wisatawan, baik domestik maupun internasional. Nah, mereka juga sangat mengerti. Kebetulan juga basic saya bahasa Inggris. Nah, saya mengajarkan kesehatan pariwisata di TKS Bali. Saya mengajarkan bahasa Inggris umum. Nah, match lah. Kurang lebih seperti itu. Sehingga, maaf, tanda kutip, saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Ya, selalulah saya dipergunakan oleh setiap institusi yang bisa kiranya menerima saya selaku narasumber. Nah, sehingga di mana-mana pun saya dijadikan narasumber. Di Rotary kemarin kita ke Sri Lanka menjadi narasumber. Nah, kita ke Amerika menjadi narasumber, kita ke Eropa menjadi narasumber. Khususnya pendidikan non formal di Asia, saya adalah pendiri pendidikan non formal kejar paket C pertama bersama Pak almarhum Ketut Ramye tahun 96. Maaf, karena beliau tidak bisa bahasa Inggris, lalu saya disuruh untuk menghadiri. Nah, itulah kelebihan sedikit. Kalau kita mau, jangan malu, jangan takut salah. Nah, ini sama seperti sekarang. Kalau saya tidak mau, takut dengan masyarakat, tak mungkin saya akan maju sebagai calon anggota dewan. Maka saya punya prinsip, apapun yang saya lakukan, saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Makanya saya punya semulan tepat untuk rakyat, ya. Terlahir untuk rakyat, tulus untuk rakyat. Kenapa? Di keluarga kami itu semua orang-orang yang tulus, tanda kutip. Itu maksudnya adalah begini, saya punya ibu, saya punya orang tua, itu mereka membantu masyarakat. Saya punya adik juga membantu masyarakat. Nah, apalagi saya seorang guru, istri juga seorang guru, maka wajiblah kiranya kita meneruskan cita-cita orang tua kita, keluarga kita untuk berkontribusi kepada masyarakat. Astungkara bisa terpilih, maka dengan ucapan terima kasih kepada orang tua, leluhur kita juga, maka kami akan tetap, tidak pun terpilih, saya tetap akan membantu. Ya, contoh, seperti yang Ibu Dwi sudah dengar, saya di organisasi Rotary, kita membantu, ada hak dan kewajiban kita. Tidak hanya di Bali, seluruh dunia kita bantu. Nah, maka itu, dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya dapatkan, saya akan share kepada masyarakat yang membutuhkan. Khususnya, ya, kalau sudah punya kan tak mungkin kita berikan gitu. Artinya yang punya ini kita ajak untuk memberikan sesuatu. Mari kita sama-sama. Bapak ada apa? Ayo kita ikut sama Rotary. Kita sama-sama mengabdi, membantu mereka. Begitu contohnya. Ya. Tapi zaman sekarang tuh memang susah mencari orang yang tulus ya Pak ya. Kalau kita ngomongin tentang tulus. Dan pastinya kalau kita melihat sosok dari Bapak Wayantur ini dengan rekam jejaknya yang benar-benar sudah berpengalaman dan sudah mengikuti aktivitas ataupun kegiatan ini dan itu, pastinya sudah banyak sekali pembelajaran juga yang Bapak dapatkan yang siap untuk diabdikan ya jika nanti terpilih di kursi DPRD. Siap Bu Dwi. Apa yang paling akan Bapak berikan untuk masyarakat jika nanti terpilih menempati kursi DPRD? Oke, terima kasih Bu Dwi. Tadi saya sudah sampaikan pendidikan bukan akan, saya sudah berkontribusi kepada pendidikan di Badung, di Bali. Contoh, saya menjadi presiden Adapt School. Nah, ini ada kurang lebih 650 siswa di Bali. Di Badung paling banyak. Kita mencarikan kontribusi untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Contoh, perlengkapan pendidikan mereka. Dari alat tulis, dari buku, dari tas, dari sepatu, sepeda, sampai dengan meningkatkan pendidikan mereka dengan berbahasa Inggris.
Nah, ada 90 sekolah di Bali yang kita ajak kerjasama dengan luar negeri. Di antaranya itu anggaplah 30% sudah melakukan komunikasi dengan luar negeri melalui live streaming ini. Nah, mereka dengan cara begini mereka langsung berkomunikasi dengan sekolah asuh mereka atau sister school mereka di luar negeri. Itu pertama. Kedua, mereka juga bersurat menyurat atau penpol, surat menyurat. Berarti mereka berbahasa Inggris, dari saya Australia berbahasa Indonesia, saling koreksi. Datang ke Bali, mereka melihat sponsornya yang ada di Bali, mereka diajak keluar, dilihat orang tuanya, dilihat anak itu, ini tidak punya, jadi kamu akan saya belikan ini dan sepeda dan sebagainya. Setelah langsung, bukan kita minta-minta, tidak. Inilah kerjasama MOU yang sudah kita lakukan. Kedua, kita mengirimkan bapak ibu guru di koordinator sekolah masing-masing. Sampai saat ini di Bali sudah lebih dari 100 guru yang kita kirim ke Australia untuk kursus bahasa Inggris. Bukan kursus dalam arti meningkatkan berbahasa Inggris dan melihat proses pembelajaran di bahasa Inggris. Gratis 1 bulan. Gratis 1 bulan dengan uang saku, dengan mencarikan paspor, mencari visa. Tinggal di sana bersama masyarakat, guru, orang tua siswa, masyarakat umum. Mereka mendapatkan fasilitas bukan diantar lagi, mereka diberikan edukasi bagaimana naik kereta api, bagaimana naik bis, bagaimana membeli tiket. Ini kan luar biasa. Nah, di sekolah mereka melihat, oh, internet gratis. Nah, maka mereka mengaplikasikan ini. Nah, setelah berjalan lama, adalah bapak ibu guru yang lain, tokoh pendidikan juga, Pak Wayan, bisa saya diajak ikut berstudi banding? Saya ajak mereka. Terus pertanyaanlah, dari mana mereka mengeluarkan dana sendiri. Bu Dewi, guru sekarang yang ASN, yang pegawai negeri sudah mendapatkan TPG. Maka jangan salah, bapak ibu guru itu juga ingin menikmati dunia lain dengan menggunakan uang TPG. Sudah barang itu tidak tiap tahun. Mereka berprogram, saya lagi tahun depan, saya 2 tahun lagi akan ikut Pak Wayan Tour ke luar negeri melihat perkembangan pendidikan. Ini saya ajarkan seperti itu. Nah, itu bukan di Bali saja, termasuk di luar Bali juga. Nah, termasuk setiap tahun sampai saat ini kita membantu banyak siswa. Kurang lebih minimal 600 juta per tahun kita carikan dana. Nah, kenapa? Karena kita perlu. Mereka juga kasihan kepada anak yang tidak mampu. Itulah barang tersebut kesana itu tidak ojok-ojok melancong begitu saja, Pak. Kita pilih siapa yang bisa mempresentasikan adat dan budaya kita. Minimal orang Bali bisa membuat sana, kita presentasi dah. Menari, anak-anak juga sama. Tidak bapak ibu guru saja, Bu Dwi. Orang tua termasuk anak-anak juga ikut ke sana. Nih, SMA 1 Kute, SMP 1 Kute, SMP 2 Kute, SMA 1 Kute Selatan, banyaklah ke SMA 5 Denpasar, banyak sudah. Itu ikut program kita. Itu. Setelah saya lakukan itu dari tahun 2002, recovering Bali, pemulihan bom Bali, maka sampai saat ini kita tetap melakukan itu. Nah, ini itu salah satu kontribusi. Sehingga itu satu di Sister School, 2 di Rotary. Rotary kita juga banyak melakukan kegiatan untuk sekolah. Nah, kemarin kita melakukan bibir sumbing di Kupang. Nah, nih kita melakukan penanaman sayur-sayuran untuk anak kita untuk mencegah stunting, memberikan susu, tetapi tidak setiap saat. Nah, itu kita lihat di sana bagaimana perkembangannya. Inilah kontribusi yang sudah kami lakukan, dan ini kami akan tindak lanjuti terus. Apalagi di Badung. Tapi saya lihat di Badung tidak ada seperti itu masalahnya, maka kami akan mencari apa sih sebenarnya masalah yang sangat urgent yang kita harus lakukan di Badung. Maka saya juga akan berpikir lebih keras lagi untuk melakukan itu. Ini ya. Tapi memang kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang besar itu nggak bisa sendiri ya Pak. Betul, makanya ya. Bapak ada sister school-nya atau adopt school-nya dan Rotary Internasional yang bisa memberikan dampak yang lebih luar biasa lagi nih untuk masyarakat, seperti itu ya Pak ya? Ya, itu kita harus berkolaborasi. Kolaborasi bersama. Iya, berkolaborasi dalam arti begini.
kita berikan dulu penjelasan apa itu Rotary, programnya apa. Di Rotary ada 7 fokus area, salah satu di antaranya juga kesehatan, pariwisata, seni budaya, pendidikan, 7 fokus area. Ini kita lakukan bersama-sama, ya. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan kerjasama di antara sesama, supaya nanti jangan kita ini menjadi orang yang kerdil. Lalu arti begini, itu orang Islam, itu orang Kristen, saya orang Hindu, saya akan tetap kepada diri saya. Tidak, kita mempererat tali persaudaraan, itu yang paling penting. Ini maka di 7 fokus area itu ada di sana. Nah ini maksudnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita ke luar negeri, kita ke sana mempererat. Nah sudah barang tentu dengan promosi seperti itu banyak yang datang. PAD Badung semakin bagus lagi. Makanya saya bilang sama teman-teman, promosi yang paling bagus, maaf, adalah mengunjungi sekolah di luar negeri, bertatap muka langsung dengan anak-anak di sekolah itu. Di sana tidak sedikit Bu duit sekolahnya, siswanya di atas 1000. Hari Jumat langsung kita ditonton oleh banyak orang. Nah terakhir hari Jumat, nah itu sebelum itu paginya kita bikin menari, kelas berapa kelas yang akan bikin canang, bagaimana yang belajar Indonesia, banyak program ini. Sehingga inilah paling efektif saya kira. Nanti saya akan usulkan juga kalau saya sudah menjadi anggota dewan. Loh, ini loh untuk mendapatkan PAD yang lebih bagus di luar dari pendapatan pariwisata, ayo kita kencarkan seperti ini. Nah, itu sudah dengan omong-omong saja. Ya. Nanti kita buktikan nanti kalau sudah terpilih. Mohon doa restunya ya. Pasti. Jadi kita dukung bareng-bareng ya untuk memajukan juga Bali lebih dikenal lagi sama internasional juga, dan budaya-budayanya juga pastinya jadi salah satu value yang paling utama dari Bali yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan lagi ya Pak Wayan ya. Siap. Dan terkait dengan tadi kan Bapak juga sudah cerita banyak kegiatan atau aktivitas yang Bapak lakukan, entah itu di beberapa organisasi yang Bapak aktif juga. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, untuk membagi dengan waktu dengan keluarga itu gimana Pak? Ya, ini komitmen pertama Bu ya. Kalau sudah kita berkomitmen seperti itu, kita sampaikan dengan keluarga terus terang, dengan jujur apa yang kita lakukan. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, contoh, saya lakukan ini sudah bertahun-tahun, dari tahun 84 Bu. Saya ke Australia itu dari tahun 84. Nah, saya sampaikan, saya lakukan ini demi kita, demi masyarakat kita depan, demi anak-anak kita. Tuh. Nah, sehingga istri saya, keluarga saya percaya. Saya tinggal dia 1 bulan, saya tinggal 2 minggu, karena saling percaya. Apa yang terjadi Bu? Korelasi kebutuhan di antara profesi terjalin dengan bagus. Nih, sehingga istri saya menjadi anggota Rotary, anak saya menjadi anggota Rotary keduanya, saya menjadi pas presiden, sekarang saya asisten governor Rotary Indonesia. Nanti 2 tahun lagi saya menjadi ketua Rotary. Ini sudah barang tentu kita harus fair dengan keluarga, dengan masyarakat. Apa yang kita lakukan? Nah nih, cara kita membagi waktu apa? Sudah barang tentu kita punya schedule, program. Kapan programnya ini, kapan program ini, sudah ada tertempel. Ini saya begini, nanti saya begini nanti. Oke, ingat, kecuali hari-hari tertentu yang ada hubungan dengan upacara kita. Ini sudah barang tentu odalan, Galungan, Kuningan, Nyepi. Bahkan saya pernah nyepi di Australia. Itu kenapa? Mereka meminta saya harus begini, oh lakukan. Nih, jujurlah kita. Pertamalah kejujuran, sehingga keluarga kita sampai saat ini, maaf Mas Tungkare, masih akur-akur saja dan baik-baik saja. Ini, maka sama Bu. Nah, misalkan kebetulan juga saya, bukan kebetulan, saya dipercaya oleh atasan saya di waktu itu di Pemda Badung oleh Pak Peladinas, oleh Pak Bupati. Bahkan saya ajak Pak Wakil Bupati ke Australia melihat bagaimana sistem pendidikan di Australia ini. Nah, nih Pak Agung Gede Agung saya ajak, Pak Sudikerto waktu itu ikut ke Australia melihat bagaimana sebenarnya sih yang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Wayan Tur melalui Adopt School. Mereka melihat di sana beliau. Nah, sehingga saya dijuluki guru apa ya bahasa Indonesianya tuh, yang perlu dilestarikan. Nah, ini guru ini perlu dilestarikan. Di depan Bapak Ibu kepala sekolah di Mangukur, ada saja begini guru 5 di Badung, baguslah. Jangankan 5, 1 saya sudah sebagus Pak Wakil, saya bilang begitu. Ketawa semua. Nah, itu saya dalam hal ini sudah barang tentu bangga juga menjadikan diri saya bisa berkontribusi
saat ini sampai saat ini, apalagi nanti saya bisa duduk di anggota dewan, akan berkontribusi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita membagi-bagi program, maaf bukan membagi uang, tidak, membagi-bagi program dengan dana itu. Nah, ini sudah barang tentu filsafatnya Pak Prabowo. Nah, ini ke partai ini, bantulah, kalau Anda mampu membantu, bantu banyak orang. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau Anda tidak bisa membantu satu orang, janganlah menyakiti orang. Ini saya begitu. Kenapa? Keikhlasan seperti Ibu bilang tadi, Ibu bilang ikhlas, betul-betul ikhlas. Nah, kebetulan maaf, kita di Guru dapat TPG. Nah, saya itu setiap tahun itu saya ke Australia 2 kali, Bu. Mempresentasikan, koordinasi dan sebagainya, menyambung tali persahabatan. Nih, sehingga ada beberapa orang Australia yang saya kenal meninggal di Australia yang sudah baik sekali dengan saya. Saya anggap mereka orang tua saya, keluarganya mereka meninggal di sana, dikremasi di Australia, abunya dilarung di sini. Betapa cintanya mereka terhadap Bali dari tahun 79. Saya kenal. Ya sampai keluarganya, sampai temennya. Nih, apa maksudnya? Inilah perlu kita bersosialisasi dengan jujur, mengelola keuangan orang dengan jujur. Kalau tidak begitu, mungkin kita dipercaya. Ratusan juta, Bu. Pernah satu saat 900 juta kita dapat dari Adopt School. Nah, belum lagi anak-anak kita yang dibantu itu dibelikan rumah, dibelikan tanah, di operasi hidrosipalus. Biaya kan banyak. Tidak orang Bali, Bu. Banyak dari luar, dari Banyuwangi, dari Jawa, dari Timur. Ini kita harus tulus. Nah, inilah. Saya berdoa, saya berharap seperti yang Ibu tadi bilang, tulus memang ya harus dari diri sendiri. Nah, dari kita sendiri. Kalau kita tidak tulus, kapan lagi? Nah, seperti saya bilang tadi juga, mestinya saya menikmati pensiun saya di usia yang 60. Tetapi saya punya waktu, saya punya keinginan untuk membantu lebih banyak lagi. Kalau saya dipercaya. Nah, saya majulah sekarang melalui Partai Gerindra. Karena saya lihat visi misi Partai Gerindra bagus. Bukan yang lain tidak bagus. Tetapi kebetulan yang menawarkan itulah dari pengurus Partai Gerindra. Nah, kan, oke, saya akan lebih belajar banyak di partai ini. Di Partai Gerindra. Nah, sudah barang tentu harapan pasti. Setiap orang memiliki harapan untuk bisa duduk. Toh pun tidak bisa. Nah, ini tetap saya akan belajar dari mantan anak didik saya, orang-orang yang sudah duduk di Partai Gerindra, untuk bisa dapat berkolaborasi. Tidak hari ini, kenapa? Mudah-mudahan saya masih sehat, diberikan kesehatan umur panjang. 5 tahun lagi pun saya harus tetap ini berkontribusi kan, ya untuk masyarakat. Tetap di partai ya, tetap. Astung Karo misalnya tahun ini bisa terpilih, kan? Nah, tidak pun 5 tahun lagi juga saya akan siap. Itu sudah barang tentu. Ini dengan motivasi atau dorongan keluarga. Itu maka saya bilang tadi, kalau tidak keluarga saya tidak mungkin. Karena pertama adalah keluarga. Istri, anak, keluarga besar, dadio. Kalau tidak itu tidak mungkin. Ya, maka saya punya prinsip, maju sekali jangan menyerah. Tuh, Pak Prabowo juga bilang, jatuh, bangun. Tuh, ya, jangan sampai jatuh sekali sudah nyerah. Tidak ada artinya. Maka mari kita ikuti filsafah orang tua kita. Berjuang sudah tentu menentukan pengorbanan. Pengorbanan sudah tentu memerlukan dana. Dana sudah tentu memerlukan pikiran di mana kita mencari dana. Apa yang harus kita lakukan dengan positif? Nah, ini kan saya bilang tadi, saya pelaku pariwisata, pensiunan guru, ya, pemerhati pariwisata. Dari sanalah kita mendapatkan dana. Ya, Sungkara sampai saat ini mudah-mudahan Tuhan masih memberikan mujizat atau kebaikan kepada kita semua, sehingga kita semua akan bisa melakukan ini. Jangankan semua, banyak orang yang bisa melakukan. Astungkara. Ya. Dengan niat yang mulia pasti akan dilancarkan semua ya Pak ya. Ya, Astungkara Bu Dewi. Dan tadi ada 2 kata yang menarik, jujur dan juga saling percaya. Ya. Kalau kita mendapatkan rasa percaya itu mungkin mudah ya Pak ya, tapi mempertahankan rasa kepercayaan itu ada solusi nggak, ada tips nggak dari Bapak? Saya dipercaya, kayak itu Bu ya, atas kejujuran saya dengan orang asing yang membuat villa,
Wayan mau menjadi pengelola villa saya tahun 86 sampai saat ini Masih Masih. kepercayaan itu ada. dari gaji 150.000. Nah, sampai saat ini setelah berkembang banyak, kita kembangkan lagi ke Rote. Kita di sana, saya dipercaya untuk atas nama tanah 1 hektar. Ini 86 loh, Bu. Nah, kan setelah saya berjumpa dengan orang tua angkat saya yang di Australia tahun 79. Betul-betul kita harus lakukan kejujuran. Kalau tidak jujur, mungkin dipercaya, Bu. Artinya apa? Kepentingan sesaat yang kita lakukan, kepentingan sesaat juga akan hilang. Sampai sekarang, dia mengajarkan saya bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat pada umumnya. Wayan, kamu harus ikut di Rotary. Bagaimana saya ikut? Gaji saya waktu itu kecil, 76.000. Sedangkan maaf, nah kutip waktu itu Rotary meeting di hotel kelas berbintang di Hyatt, 25.000 satu kali meeting. Gaji saya 75.000, 50.000 itu apa? Nah, ini dengan tulus, niat yang tulus dan ikhlas, saya lakukan membantu. Tidak ada niat untuk mendapatkan sesuatu, nanti tidak. Karena saya belajar dari mereka. Nih, kenapa? Saya kemana-mana diikuti, Bu. Saya jadi guru ke sekolah, saya dicari. Wayan, kamu sekolah? Ya. Siang cari saya. Ya kan, Bu, kernet, Bu. Kernet demo SMA, Bu. Nanti setelah kamu datang dari sekolah, kernet langsung kernet, cari saya ke hotel, ajak saya keliling. Mereka percaya, inilah saya pergunakan kepercayaan ini. Sudah barang itu di sana ada nilai positif saya. Saya dipercaya, saya ingin sesuatu yang bisa membantu keluarga saya, meringankan keluarga saya, diberikan uang, dibayarkan sekolah. Ini 2 tahun di SMA saya dibayarkan, Bu. Nah itu ditanya, kamu mau jadi apa? Saya menjadi guru. Di mana? Di Singaraja. Di mana itu? Sana. Antar saya ke sana. Setelah saya dapat, itu dia datang. Dibayarkan saya 2 tahun, 48.000 waktu itu. Bayarnya di BNI. Masih sekarang saya masih notanya. Kepercayaan ini yang harus kita pegang untuk menjalin persahabatan. Kalau sudah kepercayaan ini sesaat, semua tidak akan. Banyak, Bu, orang Jepang juga mempercayai saya. Wayan, saya punya perusahaan, kamu mau komisaris sesuai dengan kemampuan saya, terima kasih. Ya, ini sehingga apapun yang kita lakukan itu harus dengan tulus dan ikhlas. Sudah barang tentu kita melihat juga perjanjian kerjasama. Ini kalau sudah masuk akal, ya kita lakukan. Kalau tidak masuk akal, maaf. Kenapa? Kita juga menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Supaya jangan kita diolah, diperalat oleh orang lain dan negara lain. Nah, ini. Berarti rasa kepercayaan itu kita harus bekerja juga dengan tulus dan ikhlas. Balik Betul. lagi ya, Ya. ke poin awal itu ya, Pak. Betul, ya. ya. Mungkin terakhir Pak Wayan, sebelum kita menutup nih dialog kita hari ini, ada harapan apa nih untuk pemilu 2024 mendatang? Oke, karena saya adalah mantan pendidik, sudah barang tentu bahasa saya itu bagaimana kita berdemokrasi dengan aman, nyaman, dan senang. Itu saja, supaya jangan timbul masalah. Kenapa? Kalau ada masalah, sudah barang tentu Bali ini akan tidak, atau bukan tidak, pengunjung orang ke Bali akan sedikit. Seperti saya sudah katakan tadi, PAD Bali adalah dari pariwisata. Jangan terulang lagi tahun-tahun sebelumnya, tahun 99. Mari kita lakukan pemilihan umum ini dengan bergembira, jangan saling dan lain sebagainya, sehingga kita akan merasa aman. Itu saya. Nah, sama seperti kita di guru, kalian rajin sekolah, rajin belajar supaya Anda menjadi orang pintar. Baik-baiklah dengan teman-temanmu, karena temanmu ini walaupun misalnya dia tidak bisa satu hal dia tahu, suatu saat kalian berteman bisa minta bantuan dengan apa yang dia miliki. Ini sehingga prinsip saya, mari kita berdemokrasi dengan bergembira supaya jangan ada masalah. Ini. Dan mari kita rayakan pesta demokrasi bersama-sama. Seperti itu. Tepat sekali. Apalagi mudah-mudahan saya, Iwayan Tur Adnyana dari Dapil 4 Kutus Selatan, Partai Gerindra maju ke Kabupaten Badung 32, dapat terpilih. Saya berjanji untuk meningkatkan segala sesuatu yang ada di Kutus Selatan, di Badung khususnya,
pada umumnya di Provinsi Bali. Nah, mari kita sama-sama ingat, jangan lupa datang ke TPS masing-masing tanggal 14 Februari menggunakan hak pilih saudara. Hak pilih kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sudah barang tentu dengan hak pilih kita, berarti kita sudah berkontribusi ke negara kita. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Wayantur untuk sharingnya. Semoga pemirsa juga bisa menangkap beberapa poin-poin penting juga yang bisa diaplikasikan dan bisa semakin yakin. Terima kasih juga untuk sahabat Baliku yang udah dengerin, yang udah benar-benar ngikutin dari awal sampai dengan menit terakhir. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk datang 14 Februari 2024. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi 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 Om.